Biar pujian ini merupakan pengalaman kita semua bersama dengan Yesus. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita. Ada putus, ada hutang. Yerusalem yang
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita rasakan lawatan Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, jiwaku merindukan ya Allah yang hidup. Sungguh kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu menopang hidup kami, selalu menyertai kami. Engkau kekuatan kami. Kami selalu merindukan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami menghadapi dunia yang penuh dengan pergumulan, masalah-masalah di mana-mana. Kami harus kuat karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang lalu Tuhan menolong kami, ke depan juga terus pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau yang layak kami sembah,
Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Sebelum kami sujud menyembah-Mu, kami menerima firman yang hidup, menjamin hidup kami. Urapi kami supaya kami percaya, kami yakin kuasa firman sanggup menyembuhkan, menguatkan kami, menolong kami, bahkan mengubah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami duduk untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa ada malam hari ini karena pertolongan Tuhan yang nyata bagi kita. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Biarlah pada kesempatan malam ini, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman yang hidup, firman yang selalu menopang kita dalam menghadapi keadaan-keadaan dunia ini saudara-saudara. Sebelumnya juga terima kasih buat doa-doa saudara. Sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin baru pulang saudara-saudara, dirawat di rumah sakit. Saudara juga berkunjung, saudara berdoa, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan saudara-saudara. Mari malam hari ini saudara-saudara kita buka Alkitab kita. Ya, pemazmur berkata, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Supaya kita juga merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur pasal 42 saudara-saudara. Kita baca bersama ayat ini dan kita percayai saudara-saudara sekalian. Ya, Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perikopnya kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah ayat 2, 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, karena Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, ini pemazmur ya Bani Korah, seorang imam, juga saudara-saudara menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Tak ubahnya seperti kita menghadapi pergumulan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Tapi apapun itu saudara-saudara, ketika menghadapi menjalani kehidupan bermacam masalah, dia katakan, aku merindukan Engkau ya Allah, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Rusa tidak ada kekuatan dia saudara-saudara, apalagi menghadapi musuh yang begitu banyak saudara-saudara. Ya, dia merindukan air. Karena kalau dia tidak mendapatkan air, dia tidak ada kekuatan. Gampang musuh akan menghancurkan hidupnya saudara-saudara. Ya, dia merindukan air supaya dia kuat dalam perjalanan hidupnya, kuat untuk lari dari kejaran musuh saudara-saudara, mampu mempertahankan hidupnya, masa depannya saudara-saudara. Makanya disebutkan seperti rusa merindukan air. Tak ubahnya seperti kita merindukan Tuhan. Ya, kenapa kita merindukan Tuhan? Karena dialah sumber kekuatan kita. Ya, dialah yang menjamin hidup kita, saudara-saudara, memberikan kekuatan kepada kita agar kita berjalan kelangsungan hidup kita tergantung kepada Tuhan. Kalau rusa tergantung kepada air, saudara-saudara. Tidak ada air, dia lemah, dia tidak kuat, akan segera dimangsa oleh musuhnya. Sama seperti kita saudara-saudara, kita rindu kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan, melindungi kita dalam perjalanan hidup kita.
memberikan kekuatan kepada kita di saat kita tak berdaya. Kekuatan Tuhan itu, saudara-saudara, ini yang menggairahkan kita berdoa. Semestinya ada 3 hal agar kita bergairah di dalam doa penyembahan. Pertama, merindukan Tuhan. Kalau saudara nggak merindukan Tuhan, rasanya berdoa itu terpaksa, ya. Rasanya berdoa itu suatu keharusan, saudara-saudara. Tapi ketika kita, saudara-saudara, punya gairah, kita merindukan Tuhan, itulah menggairahkan kita untuk menyembah Tuhan. Walau tidak disuruh, walau tidak dipaksa, langsung ada gairah kita, seperti gairah rusa ini untuk merindukan air. Ya, itu spontan. Dia harus cari air, dia cari air supaya dia kuat, mampu hidup, mampu lari dari kejaran musuhnya, saudara-saudara. 3 yang harus kita miliki agar kita bergairah di dalam doa. Pertama, merindukan Tuhan. Ya, kenapa orang sulit berdoa? Karena dia nggak merindukan Tuhan. Ya, nggak rindu sama Tuhan. Masih bisa ku hadapi, masih bisa ku atasi, masih mampu kekuatanku, mampu segala perkara di dunia ini. Jadi dia hanya merindukan perkara dunia, merindukan kekuatannya. Tapi ketika kita, saudara-saudara, berjalan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, kita bergairah untuk berdoa, bergairah untuk menyembah Tuhan, karena kita tahu kekuatan kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak mampu, kita hanya bagaikan rusa. Rusa apalah kekuatannya? Senjatanya nggak sanggup melawan musuh, saudara-saudara. Rusa hanya mampu lari dari kejaran musuh. Kuat dia. Ya, walau musuhnya mengejar dia, terus ada kekuatan untuk mempertahankan hidupnya dan masa depannya, saudara-saudara. Kita bergairah di dalam menyembah Tuhan, karena kita malam ini adalah doa penyembahan. Kita bergairah menyembah Tuhan karena kita rindu, ya, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam hidup ini sangat bahagia, kita sangat terjamin hidup kita kalau selalu kita pelihara kerinduan ini kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita kuat, kita mampu mengatasi berbagai hal, saudara-saudara. Kita kuat dalam perjalanan hidup kita, kita mampu lari dari musuh-musuh kita, saudara-saudara, karena ada Tuhan yang selalu melindungi kita, ya. Dan kalau rusa ini merindukan air karena dia puas, ada kepuasan melewati dalam air yang didapatkan, ada kepuasan. Sama seperti kita. Kenapa kita merindukan Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada kepuasan bagi kita, sehingga tidak mencari kepuasan di dunia ini. Kepuasan di dunia ini palsu, saudara-saudara, menenggelamkan kita. Makin haus kita perkara-perkara dunia, makin tenggelam kita di bawahnya, saudara-saudara. Tapi kita, karena kita haus kepada Tuhan, kita mendapat kepuasan itu dari Tuhan. Menyembah Tuhan itu rasanya ada kepuasan. Bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu satu kepuasan, seperti rusa minum dari sumber air itu. Dia puas, saudara-saudara. Ya, makanya kita merindukan Tuhan. Dialah kekuatan kita. Dia juga melindungi kita, saudara-saudara. Ya, dia juga memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Jiwa kita dipuaskan, ya, lewat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama, agar kita memiliki gairah di dalam menyembah Tuhan karena rindu kepada Tuhan, ya. Yang kedua, kita bergairah kepada Tuhan karena kita yakin bahwa semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Semua yang kita doakan diberikan oleh Tuhan. Bergairah kita berdoa, saudara-saudara. Kita seringkali gak bergairah berdoa. Gak, Tuhan kabulkan kok doa saya, jadi gak usahlah berdoa.
Seharusnya tidak demikian, saudara-saudara. Setiap doa kita ditampung oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Kapan dijawab oleh Tuhan? Itu tergantung Tuhan, saudara-saudara. Tapi kewajiban kita berdoa, ya. Kewajiban kita berdoa, saudara-saudara. Bahkan doa kita sangat berkuasa, ya. Kuasa doa kita, kalau Tuhan berkuasa memindahkan gunung, orang berdoa juga punya kuasa memindahkan gunung. Itu kehebatannya doa, saudara-saudara. Semestinya manusia gak bisa memindahkan satu masalah apapun dalam hidupnya. Tapi kalau kita berdoa, ya, berkata kepada gunung, maka dia akan pindah. Ada kuasa doa itu, saudara-saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kuasanya kepada kita yang berdoa. Ya, Matius disebutkan begitu. Coba Matius pasal 21. Supaya kita bergairah di dalam doa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa apapun dalam hidup kita. Tidak bergairah berdoa, kita diperbudak. Ya, kita ditimpa oleh bermacam-macam gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesulitan. Karena kita tidak berdoa, saudara-saudara sekalian. Ya, Matius pasal 21 ayat 21. Jadi kita bergairah berdoa karena kita yakin, saudara-saudara, segala yang kita doakan itu ada kuasa yang besar. Doa kita punya kuasa yang besar. Matius 21 ayat 21 dan 22 demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita bergairah berdoa karena kuasa doa itu sangat hebat, saudara-saudara. Kuasa doa itu sangat luar biasa, bahkan saudara-saudara, gunung pun akan tercampak. Bahkan semua yang kita minta dengan doa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerima. Ada orang berkata berdoa itu seperti menabung. Doa kita hari ini bukan hanya untuk hari ini. Doa kita hari ini berlaku untuk besok, untuk ke depan, masa depan kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak hal yang kita tabung untuk satu saat Tuhan berikan tepat waktu saat kita sangat membutuhkan, saudara-saudara. Sehingga kita bisa bergairah di dalam doa. Ya, banyak berdoa, banyak berkatnya katanya. Banyak berdoa, banyak kita terima kuasa di dalam hidup kita. Bahkan gunung sekalipun, kalau kita berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, jadi kita bergairah, saudara-saudara. Bergairah di dalam doa kita, di dalam doa penyembahan kita. Terlebih kita menghadapi masalah-masalah bagaikan gunung. Ya, bagaikan gunung yang ingin menerpa kita, bagaikan gunung yang tidak bisa kita langkahi, saudara-saudara. Ya, itulah masalah-masalah yang selalu kita hadapi. Pergumulan-pergumulan, pencobaan yang begitu hebat. Ya. Tapi saudara-saudara, bergairah kitalah di dalam doa. Ada kuasa itu. Ya, ada kuasa itu untuk memberikan kemenangan bagi kita. Gunung itu tidak akan menimpa kita. Gunung itu akan tercampak. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kita justru ditimpa oleh gunung ini dan hancur, saudara-saudara. Tapi kita berdoa, gunung ini akan tercampak. Bahkan ketika kita berdoa, apapun yang kita minta, dengan penuh kepercayaan, Tuhan akan memberikan kepada kita.
bergairah kita berdoa. Ya, tadi karena kita bergairah dalam doa karena kita merindukan Tuhan, bagaikan rusa merindukan air. Tidak ada kekuatan apapun dari diri kita. Kekuatan yang dari Tuhan itulah di dalam hidup kita. Yang kedua, kita bergairah di dalam doa penyembahan kita. Karena kita yakin kuasa doa itu lebih dari kuasa apapun di dunia ini. Lebih dari kuasa jabatan, harta apapun yang ada di dunia ini. Tidak sanggup menyamai kuasa doa, saudara-saudara. Ya, makanya kita berdoa. Setiap kita ada masalah, doa kita lah, saudara-saudara, sangat menentukan untuk kita bisa keluar dari setiap masalah kita, saudara-saudara. Bagaikan gunung-gunung, masalah kita, doa itu sangat mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung-gunung itu dari hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita bergairah di dalam doa, saudara-saudara, karena kita percaya satu saat doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Walau hari ini nggak dijawab, jangan langsung lemah kita. Ya, jangan langsung berhenti, saudara-saudara. Tidak akan berhenti kita untuk berseru, berdoa kepada Tuhan. Berulang-ulang kita berdoa. Ya, tidak jemu-jemu kita berdoa. Ya, pasti satu saat akan ditolong oleh Tuhan. Seperti seorang janda yang datang kepada hakim itu, berulang-ulang datang kepada hakim. Hakim, lihatlah musuhku menawan segala yang kumiliki. Segala harta saya, semua yang kumiliki dirampas oleh musuhku. Sekali belum dijawab, dua kali belum didengar, tapi janda ini terus berseru. Itulah gairah kita di dalam doa penyembahan. Jangan berhenti, waduh gak dijawab Tuhan, udahlah berhenti. Tidak, saudara-saudara. Ya, tidak dijawab oleh Tuhan, itu Tuhan inginkan kita selalu datang kepadanya, selalu berseru kepadanya. Satu saat pasti Tuhan akan kabulkan doa kita. Tuhan berkata seperti janda ini, kita berada di hari-hari terakhir ini. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang percaya yang selalu berseru, selalu berseru? Mestinya kita berada di akhir zaman ini, sikap kita seperti janda ini. Tidak ada kekuatan kita. Janda ini siapalah diandalkan? Ya, kekuatannya, keluarganya, tidak ada kekuatannya. Tapi kekuatan doa itu, ya, kekuatan doa itu, dia selalu datang kepada hakim ini. Sama seperti kita, saudara-saudara, kita bergairah di dalam doa ini karena kita percaya satu saat apa yang kita minta, apa yang kita mohon itu pasti Tuhan akan kabulkan, pasti Tuhan akan berikan. Ya, Lukas pasal 18 kita baca ini, saudara-saudara. Ya, seorang janda ini selalu datang, ya, selalu tidak jemu-jemu. Saya baca ini Lukas pasal 18, ya, ayat 1 demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ini sudah satu keharusan, saudara-saudara, terlebih kita berada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara. Disebutkan ayat 2, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya, jadi janda ini menghadapi seorang yang kuat, semua yang dia miliki sudah ditawan, ya, dirampas
saudara-saudara. Hak-haknya sudah dirampas oleh orang yang kuat ini, saudara-saudara. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan kata Tuhan ini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi menjelang kedatangan Tuhan ada dua hal. Ada yang gampang jemu, gak sungguh-sungguh berdoa. Sudah semua hal ditawan oleh musuhnya, tapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Ya, makanya disebut orang-orang pilihan itu adalah orang yang siang dan malam berseru kepadanya. Karena begitu berat lawan kita. Karena besar kekuatan musuh ini, saudara-saudara. Ya, kita berada di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Musuh kita tidak bisa kita lawan dengan kekuatan apapun, kecuali dengan kekuatan doa. Kekuatan doa lah, saudara-saudara, sehingga tidak dirampas oleh lawan kita ini segala yang kita miliki. Karena lawan kita ingin merampas semua hak kita. Ya, tidak ada kekuatan kita, kecuali kekuatan kita adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, tidak jemu-jemu untuk berdoa, saudara-saudara. Dan ini selalu kita praktikkan, dan makin sungguh-sungguh kita praktikkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita sungguh-sungguh berseru, maka Tuhan berkata, Tuhan akan membenarkan mereka. Kalimat membenarkan itu melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Ya, memulihkan segala sesuatu yang sudah ditawan oleh musuh akan dikembalikan oleh Tuhan. Ya, semua hal-hal yang sudah dirampas oleh musuh kita itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Ia akan membenarkan mereka. Jadi di akhir zaman ini, saudara-saudara, yang sangat menentukan itu adalah doa kita. Ya, makanya di pola tabernakel, ya, alat yang paling di atas itu adalah mezbah dupa. Ya, tidak jauh lagi akan melewati pintu tirai masuk ke ruangan maha suci. Jadi doa kita itu sangat menentukan, saudara-saudara. Ya, makanya malam hari ini, saudara-saudara, mari kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dari segala yang kita rindukan, ya, adalah Tuhan. Kita rindu kerja, rindu tamat sekolah, rindu apa saja, selalu kita bilang, aku merindukan Tuhan. Ya, kenapa kita merindukan Tuhan? Di ayat tadi sudah kita baca, sebab dari Dialah kita mendapat kehidupan. Seperti rusa tanpa air tidak mampu mempertahankan hidupnya. Sama seperti kita merindukan Tuhan. Dialah yang memberikan kehidupan. Bahkan hidup sekarang sampai kekal itu adalah dari Tuhan. Kita merindukan Tuhan karena mendapat kekuatan dari Tuhan dalam perjalanan di dunia ini yang melelahkan, saudara. Perjalanan di dunia ini melelahkan kita. Banyak masalah-masalah kita hadapi, tapi
Karena kita merindukan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan itu. Setiap hari ada kekuatan yang baru. Dan kita mendapatkan kepuasan dari Tuhan, saudara-saudara. Sehingga nggak kita cari kepuasan lewat kesenangan dunia, lewat dosa-dosa. Karena kita sudah mendapat kepuasan, makanya kita merindukan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita merindukan Tuhan? Karena kita yakin, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan, setiap doa kita yang kita serukan kepada Tuhan, doa itu berkuasa. Ya, sehingga gunung-gunung akan dipindahkan, tercampak. Kita tidak ditimpa oleh gunung-gunung, tapi gunung-gunungnya yang tercampak, saudara-saudara. Dan kita hidup, segala yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa kita merindukan Tuhan, saudara-saudara? Karena seperti janda ini tidak ada seorang pun membela dia. Tapi Tuhanlah membela kita saat kita tidak berdaya, saat menghadapi kekuatan musuh yang sangat kuat. Seorang janda ini mendapatkan pertolongan, saudara-saudara, membela kita, menghadapi banyak pergumulan-pergumulan kita, menolong kita di masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, bahkan memberikan jawaban kepada kita ketika hal di dunia ini banyak hal pertanyaan dalam hidup kita. Ya, kenapa mesti begini saya? Kenapa mesti begini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kalau pertanyaan itu tidak kita jawaban dari Tuhan, kita seringkali lemah, putus asa, saudara-saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan seperti janda ini, dapatlah Tuhan akan membela kita, menolong kita, melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Kita akan kuat. Terlebih kita berada di akhir zaman ini. Kalau kita siang malam berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan kita, memberikan kemenangan dari musuh-musuh kita, saudara-saudara. Sehingga kita tampil menjadi pemenang-pemenang. Rindukanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan yang lain-lain kita rindukan. Kalau kita merindukan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan itu begitu hebat dalam hidup kita. Karena malam ini adalah doa penyembahan supaya kita bergairah menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Allah yang setia, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kita naikkan pujian ini dari hati kita yang tulus, mengakui bahwa Tuhan selalu kekuatan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Tidak berdaya, kita hanya bagaikan rusa, tapi pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita.
sujud kita datang kepada Tuhan, ya Allah kita. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan saja melayani, Yesus.